ibadah kita salat isya berjamaah. Mudah-mudahan kepada kita serta kesempatan sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita masih dapat hadir di Masjid Salarul Jannah yang kita cintai ini dan kembali mengisi waktu malam Ramadan kita untuk mendengarkan pengajian. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan pengajian bersama Ustaz Dr. Anus Haji Agusman dengan tema Resep Hidup Bahagia. Untuk itu langsung saja kita persilakan kepada Ustaz untuk memberi pengajian pada malam hari ini. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Malam yang ke-13 kita masih diberi oleh Allah kesempatan, kesehatan, kekuatan lahir batin untuk mampu menegakkan amal ibadah malam ini yang mulai yang Ramadan 12 hari sudah amal ibadah puasa kita. Mari kita sama berdoa semoga amal ibadah puasa kita dan amal-amal kita yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam dan kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum kita sampaikan yang menjadi kajian kita resep bahagia, sedikit ingatkan, mohon maaf, ini ada kekhilafan idealnya Bapak Ibu. Saya baca saya subhanallah. Kalau imam di belakang kalau yang belakang imam ragu, yang belakangnya, ibu teraso, nak lo menggari apa pada kampus dan itu. Jadi kalau kita bapak-bapak yang belakang imam yakin awak masuk ibu, ibu, subhanallah, subhanallah. Ya, betul. Kemudian sujud yang kita lakukan tadi setelah salat itu sebenarnya sujud yang dilakukan oleh imam yang lupa, Bapak Ibu, dan ketika membaca subhanallahi la yanamu wa la yasbu. Maha suci Engkau ya Allah, la yanamu yang tidak pernah tidur, wa la yasbu yang tidak pernah lupa. Ini tidak lalu, tidak lupa. Itu jadi pembelajaran berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau ada di belakang imam kan tidak ada. Kalau misalnya mereka imam ini ragu pula, bisa saja disebut. Barangkali itu sedikit sebagai pembelajaran buat kita. Jika ada imam yang keliru atau imam salah, Bapak Ibu, maka yang di belakang imam harus ingatkan. Kalau tidak, yang sampingnya. Jangan seperti yang pernah saya sampaikan dulu, Bapak Ibu jemaah, di suatu kampung di Surau. Imamnya tidak ada di kampung itu. Kadang ada yang kampung lain datang, disuruh jadi imam. Ya puasa juga, itu kisah. Di sholat isya seperti tadi. Ketika dia sujud, dia ragu imam ini. Raguan itu dia tidak berani. Karena surau itu sampai juga bisa keluar sih kok, tapi kan keluar. Orang sedang sujud, nyo tinggal ada jemaah sedang sujud itu. Dan kalian tak siap, dia takut disalahan. Padahal kalau dia berani, tak salah. Kalau kurang kau subhanallah ke imam baca dua kalau lebih. Nona, kamu. Ini enggak berani takut disalahkan. Nyo enggak lo. Mungkin percaya diri bapak sopan
ibu kaca, ibu takut. Dia lari, orang sedang sujud, dia lari. Lama sujud, tidak takut. Yang belakang imam, dilihatnya imam. Kalau imam tidak tahu dalam, harusnya yang belakang imam maju saja ke depan. Kalau imam tiga tambah, tidak salah. Akhirnya salah seorang itu ulang salat berbalik. Ya. Alhamdulillah dia mengingatkan harusnya subhanallah saja. Nah, jadi tidak ada pembicaraan. Allah. Jadi cepat. Itu sedikit Bapak Ibu Jemaah. Kita lanjut kajian kita. Resep hidup bahagia. Anggotanya Bapak Ibu. Dan bahagia itu apa? Ibu lah pernah bahagia. Bahagia. Anda bahagia tu. Bahagia tu apa? Ambo tu dulu sedang menulis skripsi menjelang lama payah menulis skripsi tu. Agak jawab dapat selesai skripsi ujian bahagia nak. Tapi setelah waktu Bapak Ibu bahagia itu sebanyak orang pengertiannya. Tanyalah baik Bapak Ibu ke rumah sakit yang terbaring di rumah sakit, tanya apa bahagia? Dia akan jawab, ketika saya keluar dari rumah sakit ini saya akan bahagia. Ya. Lalu orang yang hidupnya susah, menderita, bahagianya kalau dapat harta. Ya. Orang yang sedang ujian, bahagianya berhasil dalam ujian. Lah berhasil, kalau lulus, bahagianya. Aduh, ya Allah, di langkah bahagiamu dapat jom mencari anak bungsu ke bahasa dia. Dia ya Allah dapat mencari bahasa dia. Allah sudah bahasa dia itu bahagia tu. Allah, sudah terlain. Maka kalau konsep bahagia itu Bapak Ibu Jemaah, kalau dari manusia sebanyak manusia, dan bahagia itu ternyata bukan itu milik Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan fi qulubil mu'minin. Jadi terletak kebahagiaan, ketenangan itu di mana? Di dalam kalbu. Kalbu siapa? Orang beriman. Jadi syarat mutlak pertama untuk beroleh bahagia itu sakinah itu iman. Jadi kalau orang tidak beriman, keimanan seseorang kepada Allah semakin dekat dia kepada kebahagiaan. Kenapa? Dengan iman yang kuat dan kokoh, Bapak Ibu Jemaah, kita bisa menerima kehidupan ini dengan lapang hati. Orang pemaaf, orang yang mana? Orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, orang iman yang kurang kuat, tidak pemaaf, pendendam. Orang beriman tidak pendendam ni. Orang beriman itu yang benar-benar pemaaf. Kenapa? Allah saja maaf pemaaf. Masa kita hambanya yang ciptakan dan memaafkan? Bila kebahagiaan tu, ketika awak dapat memaafkan kesalahan orang awak, cuba nak kena. Salah yang Tuhan minta maaf Tuhan, awak lapian, awak ikhlaskan memaafkan kesalahannya. Ada kuat rasa di dalam hati, dalam kalbu aku. Ada rasa kelak. Allah yang turunkan sakinah ke dalam hati orang beriman. Untuk apa? Untuk menambah keimanan mereka di atas keimanan yang sudah ada. Jadi resep untuk hidup bahagia itu Bapak Ibu, nomor satunya adalah menguatkan keimanan, keyakinan kepada Allah. Semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada kebahagiaan. Kenapa? Karena bahagia itu Allah yang punya. Kemana dia berikan? Kepada hamba-hambanya yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Aflaha itu dari Ustaz Adi Dayat mengatakan maknanya aflaha itu Bapak Ibu sukses bahagia. Aflaha. Sukses bahagia siapa? Mukminun, orang-orang mukmin, orang-orang beriman.
Siapa yang akan beroleh aflaha itu, sukses, bahagia itu, kebahagiaan itu orang beriman. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah, Bapak Ibu jemaah, semakin dekat kita kepada kebahagiaan. Lalu kalau benar-benar dia beriman, orang beriman itu yang pertama kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu yang nomor satu. Orang yang aflaha itu, yang sukses, bahagia itu, yang dapat kebahagiaan itu, Bapak Ibu, orang-orang yang mereka dalam sholatnya khusyuk. Kita pernah sampaikan khusyuk itu. Sholat ketika dia berhadapan dengan Allah, dia hadirkan Allah bersamanya. Di mana letaknya? Di dalam kalbu. Al-qudu wazilun, dua, tiganya sukun. Jadi khusyuk itu al-qudu. Apa qudu itu? Tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Zillun, menghinakan diri di hadapan Allah. Ini orang yang sholat yang benar itu, Bapak Ibu, benar-benar kalbunya, hatinya dia tundukkan, dia rendahkan, dia hinakan di hadapan Allah. Semakin seseorang itu menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin Allah angkat derajatnya. Lalu lahir yang ketiga apa itu? Sukun. Lahir ketenangan. Sebulet-buletnya ketundukan kita kepada Allah, Bapak Ibu, maka yang ada adalah ketenangan. Bapak Ibu jemaah, bahagia itu Bapak Ibu dalam hidupnya bukan orang yang beroleh semua yang diinginkannya, tidak. Maka kalau kita ingin bahagia, resep hidup kita diantaranya juga Bapak Ibu menerima apa yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Karena dalam hidup kita, mulai dari bangun pagi sampai tidur malam, ada hal-hal yang kita sukai yang terjadi, ada yang tidak. Bagaimana kita bisa menerima kepada hal-hal yang tidak kita sukai tapi kita terima dengan lapang hati? Namun tadi dari rumah Bapak Ibu menjelang berbuka, beli kelapa muda ke Gunung Pangilun. Kiranya awak lalu masih kok ke Jalan Khatib Sulaiman, kiro betapa parah kiro. Awak melindakkan macet di situ, kiro tambah lagi macet. Menerima, ikhlas. Maka ketika kita sudah mengelak untuk mencari agar tidak macet, tapi yang lebih macet, maka yang sikap yang paling bagus untuk apa? Terima saja, nikmati saja. Nikmati saja, sehingga tidak menyesakkan dada. Ikhlas saja menerima. Bawa aja berzikir kepada Allah. Bawa aja berzikir, zikir saja kepada Allah. Karena hidup seperti itu. Ada hal-hal yang kita sukai yang terjadi, ada hal-hal yang tidak. Bahagia Bapak Ibu, dua ini tidak bisa hilang. Bagaimana kita bisa menerima ketika terjadi hal-hal yang kita sukai? Alhamdulillah. Kalau tidak, kita bisa menerima dengan baik. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bahagia itu sebenarnya konsepnya, ya resepnya tidak berat, tidak berat Bapak Ibu. Kenapa? Perlu hati yang lapang, hati yang luas. Tapi kalau hati penuh kesempitan, samping hati itu sulit untuk bahagia. Tapi kalau hati kita bersih, hati kita lapang, bagaimanapun keadaan, kata Allah, wa asa'at takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa'at tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa kata Allah? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi kata Allah apa? Yang kamu benci itu dia baik buat kamu. Boleh jadi kamu mencintainya, menyukainya, menghendaki kehadirannya, tapi kata Allah dia buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu mana yang terbaik buat kamu, sementara kamu tidak tahu mana yang terbaik buat kamu. Nah, pegang buat ini. Yang tahu yang terbaik buat kita itu Allah.
Maka orang takwa itu, kita ulang kembali, siapa yang bertakwa? Orang yang ketika Allah melihat kepadanya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Maka kalau kita hidup ini mengikuti apa yang sesuai dengan kehendak Allah, Bapak Ibu, di situ luruskan apa yang kita sampaikan dulu. Luruskan niat kita. Jangan pernah niat kita berbelok-belok, lurus kepada Allah saja. Kedua, luruskan usaha kita, amal kita. Luruskan pekerjaan kita. Jangan ada menyimpang. Kalau menyimpang, cepat atau lambat suatu saat kalau terbuka nanti hancur. Kita tidak bicara yang nampaknya selesai di sini. Yang menyimpang hancur sudah. Luruskan. Lalu yang paling diluruskan apa? Hati dan pikiran. Kalau sudah lurus hati dan pikiran kita, lurus niat kita, lurus amal kita, lurus pekerjaan kita, benar-benar lurus sesuai dengan kehendak Allah, maka apa kata Allah? Benar mengikuti aturan Allah Bapak Ibu dalam kehidupannya, maka Allah katakan Allah yang akan mengurus kehidupannya. Tidak selamanya yang buruk itu, Bapak Ibu, yang menurut kita buruk, tidak selamanya buruk. Tidak selamanya. Andai kata Nabi Yusuf tidak dibuang oleh saudaranya, dibuangnya ke dalam sumur, niscaya Yusuf tidak akan jadi Perdana Menteri Mesir. Kenapa? Dengan dibuang ke dalam sumur tua, diambil oleh pedagang, lalu dijual ke negeri Mesir, dan dijual dibeli oleh Perdana Menteri Mesir Tikfir, istrinya Zulaikha. Diambil jadi anak angkat. Terjadi kasus Bapak Ibu. Lalu hampir saja, tapi Yusuf dilindungi Allah, terjaga nafsunya. Sehingga Yusuf berkata, ya Allah, penjara lebih saya cintai daripada tinggal di istana tapi berakibat fatal. Maka Yusuf masuk penjara. Berapa lamanya? 9 tahun. Ada salah enggak? Tapi keluar dari penjara, Allah berikan kepadanya amanah. Sebagai apa? Sebagai Perdana Menteri Mesir yang berkuasa. Andai kata Yusuf di tempat ayahnya saja, tidak sampai ke Mesir, belum tentu dia jadi Perdana Menteri. Berapa banyak Bapak Ibu jemaah? Andai kata Buya Hamka, saya tidak dipenjarakan oleh Soekarno, belum tentu selesai tafsir Al-Azhar oleh saya di luar. Di dalam penjara lah beliau minta untuk menjadi imam sholat Soekarno itu. Buya Hamka tidak ada sedikit pun dendamnya. Kenapa? Lahiriahnya dipenjarakannya, secara hakikatnya lantaran Soekarno memenjarakan itulah beliau mampu menyelesaikan tafsir Al-Azharnya. Di mana? Di penjara. Ada orang Bapak Ibu di keluarganya misalnya dikucilkan, tapi akhirnya tumbuh apa? Tumbuh rasa percaya diri, tertempa mentalnya, kuat dia. Akhirnya nanti dibanding dengan saudara-saudaranya yang mungkin sangat disayang, dilebihkan sayangnya, tapi ketika tumbuh besar menjadi dewasa, mentalnya siap. Sementara yang seperti ini mentalnya siap, ternyata dia yang sukses dalam menjalani kehidupan. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik buat kamu. Itu Bapak Ibu jemaah, bagaimana hati kita sebulat-bulatnya digantungkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sumber kebahagiaan itu. Ikuti Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kita mematuhi mengikuti dengan sepenuh jiwa raga, maka hidup ini ada dalam perlindungan Allah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal soleh hambanya. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Quran yang kita baca tadi, surat Al-Mu'minun, itu kalau kita baca dari ayat 1 sampai 11, Bapak ujungnya adalah ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tak tanggung-tanggung Bapak Ibu kebahagiaan. Mereka itulah pewaris surga Firdaus. Ulaika humul warithun, yang akan mewaris surga Firdaus. Orang yang akan mewaris surga Firdaus itu yang akan beroleh bahagia dan sukses. Dan bahagia itu yang pertama Bapak Ibu dikatakan oleh Allah tadi,
orang yang benar sholatnya, sholat yang khusyuk dia kerjakan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini nomor satu. Ini kunci yang nomor satu. Apa itu? Hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah. Semakin intens kita, semakin dekat kita, semakin kuat kita menghubungkan diri kita kepada Allah, tidak pernah bergantung kepada selain Allah, Bapak Ibu Jemaah, akan semakin dekat kita kepada kebahagiaan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang ketiga ayatnya. Aku nampak yang baik, tantangan baik bagian. Siapa lagi sesudah dia sholat dan sholatnya benar? Walladzina, orang-orang yang mereka menjaga dirinya dari perbuatan perkataan yang sia-sia, lagha, yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang sumber kegelisahan itu perkataan kita. Salah awak mengejek, salah awak bersikap, kadang-kadang jadi penyesalan. Tahu kiu-kian di dalam hati awak kecil, awak tadi waktu taraso dia awak kecil awak salah. Maka Nabi mengajarkan siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyaqul, katakanlah khairan, perkataan yang baik, au liyasmut, atau tidak bisa lebih baik diam. Bapak Ibu, kadang-kadang sumber ketidakbahagiaan orang, sumber kegelisahan berkata. Maka kalau kita ingin bahagia sesudah sholat yang kita kerjakan benar-benar Bapak Ibu, sepenuh jiwa raga, benar-benar khusyuk. Lanjut yang kedua, sesudah itu apa? Jaga perkataan dan perbuatan kita dari yang lagha, yang tidak manfaat sama sekali. Aku nak paling baik kita masuk dia aku. Tak perlu awak mengecek itu, tak ada guna dia awak, tak ada guna ulang. Akan itu je awak kecil. Tak bermanfaat sama sekali, tak menambah keimanan awak, tak menambah dakik awak kepada Allah depan jemaah. Kadang nampak jauh awak dari Allah. Itu je awak kecil. Itu je yang awak sabui. Lagha. Di orang yang berbicara, pembicaraannya kalau tidak akan bermanfaat, dia tidak bicara. Itu kalau lihat Allah ada cukup, tapi yang boleh mau cukup membalik. Contoh ada Abu Bakar dimasukkannya batu ke dalam kulitnya. Untuk adu jangan mulut kau sembarang mengecek. Ketika ada yang berbicara dengan dia perhatikan perjalanan orang. Perlu tak berguna tak dijawabnya di komentar ini. Tidak, Abu Bakar diam saja. Maksudnya kalah muncul. Kalau perlu dia bicara bermanfaat, bukan buat waktu itu baru dia mengecek. Kadang-kadang awak tak masuk apa? Tidak perlu. Itu namanya. Itu namanya. Banyak seperti itu. Mohon maaf, Bapak-Bapak, mohon maaf. Mendengar ceramah setengah jam, pulang ceramah setengah jam, sejam setengah, mereka 11 jam setengah baru pulang. Mendengar ceramah setengah jam, membicarakan orang sejam setengah. Bapak Ibu, lagha, kono yang baik. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang nanti dihukum karena perkataannya, ya Rasulullah, karena lisannya? Kata Rasulullah, ada orang nanti yang diseret di atas mukanya. Kenapa? Karena perkataannya, karena lidahnya yang tidak terkontrol. Di atas mukanya diseret. Kenapa? Lidahnya yang tidak dia jaga. Ini sumber ketidakbahagiaan manusia itu paling banyak di mana? Di lidahnya. Maka mulai malam ini kita jaga lidah kita. Kita taubatkan dia dari bicara yang tidak berguna. Kadang tak mengenali, tak mengecek, karena lagi. Kita awak satu orang komentar. Sudah awak ada masalah. Dah tahu persoalan awak satu orang. Awak satu orang. Satu kok kadang-kadang. Bapak Ibu jemaah yang berikan Allah, resep hidup bahagia. Bapak Ibu, terus ke bawah. Alladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang berbagi dengan hartanya.
Kalau ingin hidup bahagia, coba bahagiakan orang. Makin banyak awak membahagiakan orang, makin banyak lo bahagia daripada orang. Coba dah. Berbagi kebahagiaan itu. Coba lah baik. Awak mendapat tuan, coba bagi kebahagiaan awak itu dengan orang. Jangan nikmati sendiri. Ada orang menerima bekok. Alhamdulillah ya Allah, ya Tuhan. Lapang tu ya Allah, berikan juga kebahagiaan ya Allah. Lapangkan orang, mudahkan orang, maka kita akan dimudahkan, kita akan dilapangkan. Bahagiakan orang, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah. Semakin banyak orang kita bahagiakan, akan semakin banyak kita beroleh kebahagiaan. Maka ketika orang mengambil bahagia itu hanya untuk dirinya, Bapak Ibu, maka akan sulit tanpa mau peduli dengan orang lain. Maka kebahagiaan itu Bapak Ibu jangan pernah cari keluar. Kamanyo di dalam kalbuan Bapak. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup kita ulang lagi Bapak Ibu. Ketika Abu Nawas tokoh kocak, dia Abu Nawas ini terkenal di kampungnya orang yang sangat disenangi karena banyak nasihat-nasihatnya. Lalu suatu ketika Abu Nawas kehilangan cincinnya. Lalu dia asik mencari cincin di halamannya, cincin di halaman dicari. Lalu orang tetangga, mengapa Abu Nawas cincin aku hilang? Ada itu akrab dia pulang nyetor orang mencari. Ibu ada cik lain, mengapa kayu? Akhirnya ramai orang mencari cincin. Sibuk mencari cincin di halaman. Tidak masuk boros banyak orang. Dia tanya orang, Abu Nawas, di mana hilang cincin? Dia di rumah aja. Bahasa tanya, di mana hilang Abu Nawas? Dia di rumah aja. Hilangnya di rumah, dia cari di halaman. Kira-kira semua ada apa? Lihat semua bawah. Hilang di atas, dicari di bawah. Rupanya dia mengajar mendidik orang, mendidik aja. Tahu orang. Itulah kita kata Abu Nawas. Kita mau mencari kebahagiaan itu keluar, padahal dia ada di dalam diri kita. Jadi mai hilang ada di rumah. Di mai hilang kebahagiaan itu, di situ dan hilangnya. Kebahagiaan terima fi qulubil mu'minin. Walladzi anzala sakinah. Allah dia yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Jadi kebahagiaan terima di dalam kalbu awak, tidak ada di luar. Kalau ingin mengukur bahagia orang, bahagia awak akan pernah ketemu. Wah jadi orang pakai itu bahagia awak, tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu Allah katakan diturunkan, diletakkan di dalam kalbunya. Bahagia ala bizikrillah tasma'innul qulub. Orang yang hatinya dekat taat kepada Allah, tidak pernah berpisah, terus menerus dia jaga kedekatan kalbunya. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat kehidupan para sahabat Nabi itu, ahli surga itu, kalau dari segi harta mereka tidak punya harta, tinggal di emperan masjid, tapi mereka bisa berbahagia. Dari segi harta yang melimpah, Rasulullah sudah meninggal Abu Khadijah, Siti Khadijah, beliau tidak banyak harta lagi Bapak Ibu. Tapi kenapa Nabi dalam keadaan yang seperti itu, beliau bisa berkata, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa? Hati beliau tidak pernah lepas dari Allah. Di kunci yang nomor satu, kita resep hidup bahagia Allah. Kenapa? Ketika lepas dari Allah Bapak Ibu, maka setan yang mengisinya. Kenapa? Setan itu pula sasarannya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Dia was-waskan terus menerus. Ya, sampai bila sampai awak mati. Pas sedekah awak was-waskan. Beribadah awak was-waskan. Nyualangin terus menerus agar kita dekat dengan Allah. Dan Allah melihat kita, memandang kita kepada hati kita. Maka dekatkan Bapak Ibu hati kepada Allah sedekat-dekatnya. Ketika dia menyeru memanggil kita untuk datang melaksanakan sholat, sambut dengan penuh kebahagiaan. Hayya 'alas sholat,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, panggilan Allah datang. Alhamdulillah, panggilan Allah datang. Bahagia. Caranya, apapun bentuk pekerjaan, sepenting apapun, dahulukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal saja. Lalu sungguh-sungguhlah datang menghadap melaksanakan panggilan Allah. Alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Orang yang aflah itu sukses bahagia. Orang yang dalam sholatnya khusyuk. Perbaiki sholat kita sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Tidak hanya sholatnya, tapi semuanya, mulai dari awal waktu. Ketika waktu sholat sudah datang, Bapak Ibu, saya berulang kita sampaikan, jangan sekedar saja untuk Allah waktu kita. Waktu pertemuan kita dengan Allah, jangan sekedar saja, Bapak Ibu. Subuh aja para waktu ini, jam 5 lewat 5 balik. Ambil dari jam 5 kalau bisa. Paling enggak jam 5 kurang 5. Paling yang sama ini dengan sebaik-baiknya. Berangkat ke masjid, tidak ada lagi pikiran kita, hati kita. Hanya Allah yang kita tuju. Berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir saja hanya. Zikir sampai berjadi. Ada waktu 10 menit berzikir. Intikaf berzikir berawal. Terus menerus dengan intikaf. Hidup kita apa? Selesai salat subuh kita bertebaran berusaha. Awak bakar rajo, mengawak, menunggu waktu zuhur kita bekerja. Awak kanjo mengamal si kanjo, menunggu datangnya zuhur. Selesai zuhur, awak bakar rajo balik, menunggu waktu asar kita bekerja. Jadi awak bakar rajo itu menunggu waktu salat, menunggu datang pertemuan dengan Allah. Begitu pertemuan mau datang dengan Allah, kita sambut dengan Allahu Akbar. Dela zalura. Ondela zalura lagi. Lalu dia pergi ke masjid tergesa-gesa. Dia pergi ke masjid ala kadar. Dia pergi ke masjid bahas supaya capek pulang balik. Pak Datuk Ristawati dalam ceramah beliau pernah menyampaikan, selesai ceramah beliau salat zuhur, sudah salat itu ada salat sunat, ada seorang apa capek salat. Acok mau perhatian tu capek salat sunat. Sekali waktu mau panggil ke dalam kamar, baru masuk izin. Pak, mau perhatian apa? Yuk salat sunat tu capek. Bapak saya capek tu nan salat apa? Aku nan apa? Acok. So capek benar, agak. Jadi itu salat sunat, ada telepon orang nanti bayang itu salat sunat tu orang menunggu ke bagian piti dan nyo, itu makanya capekan. Berarti baru lebih tinggi piti daripada Allah ni. Lalu nyo capek salat. Sadar salat kama pengananyo, kau orang mentang, ambil salat kau orang baileh. Bapak Ibu semua. Bisakah ibadah seperti ini mendatangkan kebahagiaan kepada kita? Padahal sholat itu dunianya mendatangkan kebahagiaan. Mari Bapak Ibu jemaah, ternyata resep yang paling nomor 1 agar kita mampu meraih kebahagiaan itu dunia akhirat, aflaha dalam Quran, sukses bahagia, pertama sekali sempurnakan ibadah sholat kita. Dan ini kuncinya yang paling nomor 1. Ini saja kajian kita Bapak Ibu. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada Ustaz untuk memberi pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian insyaAllah pada sore nanti kita kembali mendengarkan pengajian subuh bersama Ustaz Dr. Angus Haji Zulfaisal dengan tema waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian infak